Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat bertemu kembali. Kali ini kita ada di bawah tema Realistic Optimism. Dan sebelum kita masuk dalam tema ini, marilah kita bersama-sama minta pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam refleksi hidup kami bisa menjawab hidup kami dengan baik. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat penyampai kabar baik, dan membuka hati dan pikiran kami semua untuk masuk di dalam refleksi ini dalam tuntunan firman Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, di bawah tema Realistic Optimism, mari kita melihat dahulu hidup ini. Dalam hidup ini, yang baik dan tidak baik selalu bisa terjadi. Dan ada orang yang menyikapi ketika terjadi hal-hal yang tidak baik dengan sikap pertama, optimisme. Optimisme tapi tanpa dasar. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit, ketika dia mengalami kebangkrutan usaha, atau ketika ia ditinggalkan oleh pasangannya, ketika ia patah hati, maka orang-orang seperti ini akan masuk dalam sebuah gelembung kosong. Dia berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa selesai dengan sendirinya. Usaha itu bisa baik sendiri. Atau kadang-kadang dia mengharapkan terjadi sebuah keajaiban yang membuat semuanya beres. Ketika kepatah-hatian amat menyakitkan, tidak ada upaya untuk self-koreksi, tidak ada upaya untuk menyadari bahwa tujuan hidupnya harus tetap ada dan dia tidak boleh dihancur remukkan oleh kondisi ini. Tapi orang optimisme yang tanpa dasar akan berpikir bahwa segala sesuatu nanti beres sendiri, rasa sakit hilang sendiri, dan dia akan membangun sesuatu yang dia pikir akan indah dan baik kembali, bahkan lebih indah daripada yang sebelumnya, tanpa dia memasuki realita itu dengan benar. Orang yang kehilangan juga begitu, mengangan-angankan bahwa kehilangan itu tidak terjadi, dan akan ada sebuah pemulihan yang dia tidak tahu dari mana asalnya dan caranya. Ada orang yang kehilangan usaha dan dia masuk saja dalam sebuah proyek yang tidak masuk akal pun, sebab dia merasa bahwa itulah yang akan mengobati kegagalan usahanya. Sedangkan yang pesimis melihat segala sesuatu dari sudut yang dikatakan tidak ada kemungkinan lagi. Kalau sudah mau bangkrut, ya akan hancur sama sekali, tidak ada masa depan, tidak ada apa-apa di depan. Kalau patah hati, dia sibuk menangisi dan tidak ada lagi apa yang dikatakan move on, sebuah gerakan untuk bangun kembali. Ketika ia kehilangan, ia membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa kehilangan itu, dan dia mengatakan hidupnya sudah selesai. Hari ini kita tidak bicara tentang dua hal itu. Kita mau bicara tentang bersikap optimistis yang realistis. Dan bagaimana caranya? Optimisme yang realistis adalah orang yang tetap konsisten, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap menghayati isi hidupnya, dan dia tahu bahwa apa yang baik dan tidak baik yang selalu bisa saja datang silih berganti dalam hidupnya tidak dibiarkan untuk menghilangkan atau menentukan jati dirinya. Jadi orang ini tahu realita, baik yang baik maupun yang tidak baik, dan dia tidak membiarkan itu untuk menentukan jati dirinya, untuk menghilangkan jati dirinya. Saya ingin memberi contoh Viktor Frankl, seorang psikiater Austria yang waktu ditahan di tahanan kamp konsentrasi dari Nazi. Di situ dia mengalami penghinaan fisik dan psikis. Di situ dia betul-betul dihancur leburkan oleh cara yang ada dalam kamp konsentrasi. Tapi Viktor Frankl tidak mati, dan dia mengamati bersama dengan orang yang bertahan hidup. Apa yang membuat orang keluar dari realita itu dengan menang. Dan Viktor Frankl kemudian menulis buku yang berjudul Man's Search for Meaning.
manusia mencari makna hidupnya. Dan dia ingin menyaksikan bahwa ketika dia keluar hidup-hidup, dia tahu bahwa dia adalah seorang penulis. Dia ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya dan dia ingin menyelesaikannya. Di tengah-tengah semua yang pedih yang dialaminya, kehilangan semuanya, dihina, kadang-kadang diperlakukan tidak seperti manusia. Dia tahu bahwa hidupnya tidak boleh diselesaikan oleh keadaan itu. Dia tetap mengarahkan diri pada tujuan hidupnya. Maka dia keluar hidup-hidup dari sana. Dia tidak membiarkan keadaan itu menghancurkan jati dirinya. Saudaraku, mari kita baca Roma 12 ayat 12. Apa yang dinasihatkan Paulus pada saat jemaat di Roma sedang mengalami tekanan penganiayaan dari luar ataupun dari dalam. Dan di situ dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan artinya hope, yang merupakan bagian dari jati diri dari orang-orang Kristen di Roma itu tidak boleh dipatahkan oleh tekanan dan keadaan yang sedang dihadapi. Itu realita. Tapi mereka mesti keluar dengan apa yang dikatakan ada satu api yang tetap menyala yang disebut dengan pengharapan imannya. Dan dia keluar dari situ dengan keyakinan, mempercayakan diri tentang siapa diri mereka. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Seluruh proses selalu minta kesabaran. Ada orang yang sudah tidak sabar lagi, tidak tahan lagi. Dia katakan, saya tidak melihat lagi. Jangankan pelangi, secercah saja sinar terang di langit saya tidak lihat. Maka diingatan tentang proses yang kadang-kadang panjang. Dan kita tetap sabar sebab kita tahu bahwa ini tidak boleh membuat kita kehilangan makna diri kita. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Hanya ketika kita tahu di mana sumber pengharapan itu, melalui selalu percakapan dengan Tuhan yang menjadikan makna diri kita dan mengajari kita untuk selalu menemukan siapa diri kita. Kita akan terus berjuang, melenting bersama dengan apa yang dikatakan kekuatan yang selalu datang karena kita memegangi sumber dari kekuatan itu sendiri. Maka mari, realita itu memang harus dihadapi. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa itu tidak ada, itu ada. Yang kedua, realita tidak boleh menentukan hidup kita. Makna hidup kita tidak dijengkali oleh keadaan baik atau tidak baik. Tapi kita berjuang dengan terus menghidupkan pengharapan untuk menemukan siapa diri kita dan bertahan tentang jati diri kita yang sesungguhnya. Tidak kehilangan diri kita di dalamnya. Yang kedua, ada proses panjang yang disebut kesabaran. Yang menuntut kita untuk berkata, maju setapak lagi, maju setapak lagi. Dan kita akan keluar bukan sebagai victim dari keadaan, tapi memenangkan realita. Maka sumbernya jangan dilupakan. Bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab hanya melaluinya kita menemukan seluruh makna diri kita. Di tengah-tengah hidup yang selalu berubah-ubah. Tuhan memberkati kita. Amin.